Selamat pagi. Hari ini ketemu masih dengan saya Dan Bagus itu Bre. Jadi dengan channel di Facebook saya untuk edukasi, memberikan sebuah informasi tentang motor-motor tua. Di belakang saya ini ada satu unit sepeda motor BSA. Masih tidak kelihatan, tapi semoga bermanfaat. Ini satu unit sepeda motor BSA tipe ZB31 dengan kapasitas 350 cc. Kita lihat di belakang secara keseluruhan. Ini belakang, nih seperti ini. Saya belakang, saya mundur. Nah, ini tipe ZB31 dengan kapasitas 350 cc. Tahun 1951. Motor yang sangat unik, yang sangat menarik dan sangat enak dikendarai dengan performa torsi 350 cc. Tipenya agak lumayan ramping. Jadi dari tipe kemarin 3 hari yang lalu itu tipe BSA ZM21 tahun 44, sekarang kita naik tahun 51 dengan cop clap. Jadi tidak side clap, tapi biasanya kalau untuk side clap itu untuk tipe-tipe tahun 48, 47 sampai 40. Rata-rata ada tipe side clap. Jadi kalau ini tipenya sudah cop clap dengan menggunakan stick atau menggunakan templar di bagian atasnya. Kita review kenapa kok dia tahunnya 51 dengan sistem depan teleskopik, tidak menggunakan cangkrang atau gearbox, tapi menggunakan tipe shock belakang, yaitu tipe ini tipenya plunger atau plunger. Jadi tipe-tipe yang seperti ini itu mulai tahun 49 akhir, awal tahun 50 sampai tahun 54. Tapi berbeda-beda, bentuknya juga akan beda. Setiap tahun, setiap generasi motor tua, khususnya yang di BSA dari tahun 50 49 yang tipe plunger sampai tahun ke 54 banyak perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan untuk perbedaan motor tipe yang plunger seperti ini. Kalau untuk tipe yang tahun 51 ini kita bisa lihat langsung. Jadi teman-teman tahu, bisa mengidentifikasi ini motor tahun berapa, modelnya tahun berapa. Ini saya kasih edukasi, kasih pembelajaran, dan kasih pengetahuan. Nah, yang pertama kita dari depan. Ini yang tipe yang dari depan, model yang dari depan ini adalah tipe yang plunger tahun 49 akhir 50 sampai 52 modelnya. Yang pertama tidak menggunakan kerudung atau jilbab. Ini seperti ini. Kalau yang plunger juga menggunakan jilbab juga ada. Nanti saya sebutkan, tapi ini saya review dulu. Sebelum tahun plunger tahun 53 54 seperti ini. Ini tidak menggunakan penutup lampu atau jilbab yang sering diistilahkan kepada teman-teman motor tua. Terus kemudian untuk speedometer juga berbeda untuk speedometernya. Terus kemudian dari untuk stang sama, terus untuk teleskopik juga sama, untuk selebor atau mudguarnya juga sama. Terus kemudian lari ke belakang sedikit, ini tangki. Kalau untuk tangki yang tahun 54
yang plunyer tahun 49 awal 50, 49 lah gitu, sampai tahun 52 ini sama, tankinya kecil. Tank kecil dengan emblemnya tulisan BSA kecil di depan tank. Ini untuk tangki. Untuk kapasitas tangki berbeda dengan tahun 54 plunyernya, dia lebih besar. Dia lebih kecil, lebih ramping. Nah, terus kemudian kita turun lagi dengan posisi silinder. Biasanya untuk tipe tahun 50 plunyer di bawah tahun 53, biasanya untuk silinder head itu kecil. Ini kebetulan silindernya sudah besar. Kenapa lebih besar? Biar kelihatan gagah. Menurut saya ini lebih gagah. Karena apa? Biasa kalau tahun 50-an, 51, 52 itu dia lebih kecil. Untuk headnya kecil, terus kemudian untuk boringnya, silindernya pun juga lebih kecil. Tapi untuk bottom, crankcase bawah itu hampir sama. Bisa digunakan untuk motor tipe BSA apa aja yang bawah. Kalau untuk gearboxnya dia sama dari mulai tahun 49 sampai tahun 54 yang tipe plunyer, gearboxnya sama. Cuman untuk kapasitas, untuk gearbox berbeda-beda. Saya pernah bongkar gearbox yang tipe seperti ini. Jadi yang tipe 350 sama tipe yang 500 berbeda. Dalemannya tetap berbeda. Untuk kapasitas roda giginya tetap berbeda. Jadi kalau yang saya review ini adalah tipe yang tahun 52 plunyer tapi dengan silinder head dan silindernya sudah diganti dengan yang lebih besar, karena kalau dilihat biar lebih mantap, biar lebih penuh gitu kalau dilihat secara keseluruhan. Kita lihat lagi kalau gearbox sudah hampir sama. Kemudian saya kembali lagi ke belakangnya. Di sini toolbox. Kalau untuk toolbox di bawah tahun 53 tipe plunyer, dia lebih kecil. Jadi dia lebih kecil, agak lancip, tidak terlalu belakang. Ya. Kalau untuk tipe plunyernya sama, ya. Karet tinggi biasanya seperti ini di bawah 5. Kalau yang tua di bawah 50 tangkinya 52 tangkinya seperti ini. Karet tinggi ya. Maaf untuk karet tingginya, saya ulangi lagi, agak lebih besar. Untuk karburator sudah diganti dengan karburator punya motor Jepang, jadi Suzuki TS. Karena lebih diaplikasikan ke motor ini lebih gampang, lebih mudah, tidak menggunakan apa-apa. Untuk performa mesin ini saya kira sempurna. Nah, kenapa kalau motor seperti ini? Ini ada kelebihan juga. Kelebihan motor ini, tipe seperti ini untuk tanjakan. Jadi motor-motor seperti ini, gearbox seperti ini untuk tanjakan. Buat teman-teman semua, teman-teman saya yang ada di Facebook, di channel Facebook ini, untuk gearbox tipe seperti ini memang sangat kuat karena untuk tanjakan, rata-rata tanjakan dia lebih kuat. Jadi dulu pernah tahun berapa, tahun 99 atau tahun berapa itu, pas waktu kalau nggak salah ini kan temen yang ada di Jogja, Mas Didit, sekarang udah almarhum, Husnul Khotimah, Mas Didit dulu naik dari Jogja ke Kaliurang, naik motor BSA 5 plunyer itu yang apa namanya dinaikin bertiga, di sespan 2 orang, terus kemudian pakai sespan ada satu yang ngemudi, naik tanjakan Kaliurang istimewa gearboxnya. Itu pernah saya akui bahwa motor yang tahun seperti ini kalau untuk gearbox tanjakan kuatnya minta ampun. Jadi
karakternya memang berbeda. Setiap tipe motor tua atau kebetulan yang saya review BSA dari mulai BSA yang tahun tua, terus agak tua lebih muda, agak muda mulai muda tahun 56, dia berbeda. Untuk karakter untuk gearboxnya berbeda. Tapi kalau yang pengen teman-teman yang pengen menggunakan sispan atau pengen yang lebih kuat dan mampu untuk tanjakan, saya sarankan untuk menggunakan gearbox yang model seperti ini tahun 50-an, karena dia gearboxnya lebih, giginya lebih besar-besar. Ini kita coba kita hidupkan dengan motor seperti kita hidup seperti apa, karena kemarin habis saya betulin repair kitnya, karena kemarin ada beberapa yang bocor, sudah saya servis lagi, sekarang sudah lumayan rapat. Kita hidupkan sekarang suaranya seperti apa. Sudah nyala kembali. Ini saya masih menggunakan elektrik atau elektrikalnya, pengapian untuk menghidupkan motor ini dengan menggunakan masih platina. Dan bagaimana suara untuk pengapian platina itu ada keuntungan, ada kelebihan. Keuntungannya kita bisa memainkan nafurnya ke depan dan ke belakang, karena dengan suara dengan pengapian platina ini akan memberikan efek kuping yang berbeda, dari suasana pun juga akan berbeda. Ini seperti ini fur ya, kebetulan coba saya nahkan. Ini suara nah. Kalau menggunakan pengapian tipe CDI tidak akan bisa seperti ini, kurang. Tapi kalau menggunakan platina akan lebih kena. Suara pun juga akan berbeda, langsamnya pun juga akan berbeda. Ini juga menggunakan magnet wayang, sering dikatakan seperti itu. Oke, kita coba tidak jalan, tapi untuk mencoba persnelangnya ya, kebanyakan rata-rata teman-teman di motor tua persnelangnya pada agak gimana ya, bermasalah. Jadi kalau gearbox juga bermasalah, kita bisa menganalisa dari kita akan melakukan perubahan transmisi. Kita kopling, ini nggak masuk, ini nggak terasa, oh, jalan, ini jalan, nah jalan kan, terus nol, nah banyak kasus-kasus seperti ini, terutama di bagian transmisi atau gearboxnya bermasalah karena hose couplingnya kurang begitu bagus. Kalau hose couplingnya bagus, gearbox transmisi akan awet, karena transmisi itu dalam perpindahan giginya harus netral. Kalau tidak netral, roda giginya pasti akan rusak. Kebanyakan seperti itu. Jadi
Terima kasih. Saya hari ini sudah mereview untuk tahun BSA tahun 1950-an yang tipe kecil. Jadi jangan lupa besok kalau saya buka channel, subscribe dulu atau like, share ke tempat teman-teman semuanya. Saya cuma bisa memberikan edukasi seperti ini. Saya mencoba kepada teman-teman pecinta motor tua dan yang mau mencintai motor tua, nanti biar tidak akan merasa tertipu. Banyak yang mengatakan ini tahun berapa. Kalau saya edukasi mungkin sedikit mengerti. Oh ya, ini motor merek apa, tipe apa. Kebetulan yang saya punya seperti ini, saya review. Buat teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes, taati aturan pemerintah. Kalau nggak penting banget jangan pergi kemana-mana karena kesehatan itu penting. Jangan lupa kesehatan itu penting, yang utama keluargamu, teman-temanmu dijaga semua. Terima kasih. Selamat pagi, saudara. Sampai ketemu lagi dengan channel saya, Den Babuse Duble Bermotor.